Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda pendengar maupun pemirsa dalam program Mutiara Pagi edisi hari Sabtu 14 September 2024. Semoga Anda semuanya diberikan nikmat kesehatan dan juga iman dan Islam begitu ya pendengar maupun pemirsa, agar kita senantiasa bisa semangat untuk menggali ilmu Islam, terutama dalam program Mutiara Pagi yang hadir setiap pagi di Pro 1 RRI Sumeneb. Hari ini pendengar maupun pemirsa, kita akan bicara tentang makna rahmat dalam Al-Quran bersama dengan narasumber Ustadz Dr. Taufikur Rahman SAG MAG, penyuluh agama kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui 665396 atau 662317 dengan kode area 0328. Bisa juga Anda kirimkan WhatsApp atau telepon di 08113345 101. Rahmat pendengar bisa dimaknai sebagai kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, terutama manusia. Dan rahmat Allah ini diberikan kepada semua manusia tanpa memandang latar belakang, baik yang bertakwa maupun yang durjana barangkali. Rahmat Allah ini juga terus berlimpah kepada makhluknya meski mereka kadangkala bahkan seringkali tidak mengetahui ataupun mensyukurinya. Apakah benar seperti itu dan seperti apa makna mendalam lebih jauh lagi akan kita pelajari bersama dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Silakan Ustadz dengan mukadimahnya terlebih dahulu terkait dengan makna rahmat dalam Al-Quran ya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Kita dihidupkan kembali di pagi ini setelah semalam kita mati dalam keadaan sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dan nanti kita sadar bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, satu petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang itu masuk ke masjid adalah doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Apa yang dimaksudkan dengan rahmat? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu rahmatnya. Rahmat secara umum itu bermakna kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Nah,
bagaimana bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kita akan mendapatkan banyak sekali sesungguhnya ragam dalam makna rahmat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kita akan dapatkan pertama misalnya rahmat itu bisa bermakna solusi dari permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabasyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka mendapatkan ujian, musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Mereka yang sadar bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah, termasuk kehilangan-kehilangan yang mungkin ada pada diri mereka, berkurangnya harta, jiwa, dan lain-lainnya. Sadar bahwa semua adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan tentang mereka yang bersabar dan menyatakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu atas mereka salawatu min rabbihim wa rahmah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata rahmah yang maknanya adalah adanya solusi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi di dalam permasalahan kehidupan kita. Ketika seorang itu masuk ke dalam masjid, dia akan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat salatnya dia sesungguhnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan solusi di dalam kehidupannya. Maka salah satu makna rahmat yang sesungguhnya kita mohon, kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan adalah agar di dalam kehidupan ini kita mendapatkan solusi dari permasalahan kehidupan. Setiap manusia itu kan memang tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari adanya ujian. Namun yang paling penting adalah kita menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Manakala sudah dibukakan solusi, maka semuanya itu akan terasa lapang. Dan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ma'al usri yusra, bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, yang kita pinta salah satunya agar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pintu solusi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua, makna dari rahmah itu adalah ampunan. Setiap manusia itu adalah makhluk yang sering berbuat salah, berbuat khilaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi dari yang banyak berbuat salah, yang paling baik adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an salah satu makna dari rahmah itu adalah dibukanya oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ampunan. Jadi kita memohon ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah
kepada hamba-hambaku yang mereka itu melampaui batas dalam kehidupan mereka. Mungkin dosanya banyak itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, makna rahmat di sini adalah ampunan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan pernah putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu zat yang Maha Pengampun. Allah itu akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang mau untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Kemudian yang ketiga, makna dari rahmat itu adalah as-sabat wal istiqomah. Diberikan ketetapan iman, keteguhan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini misalnya kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan jadikan hati kami berpaling keluar sesat setelah Engkau berikan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah. Karuniakanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmah. Rahmah di sini adalah as-sabat. Kita mohon agar diberikan istiqamah di dalam beragama. Karena kadang manusia itu melenceng, maka kita berharap bahwasanya jalan yang kita tapaki adalah jalan yang lurus. Kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak makna yang lainnya juga termasuk diberikan kemudahan di dalam mengerjakan amal soleh dan makna-makna rahmat yang lainnya yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling penting adalah maknanya adalah surga. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan siapa yang ia kehendaki dalam rahmatnya adalah surga. Ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan inilah satu nikmat terbesar yang sesungguhnya kita mohon agar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya ya jangan pernah kita meremehkan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin terasa ringan bagi kita atau mungkin remeh, akan tetapi sesungguhnya di situ Rasulullah SAW menginginkan agar kita mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saya kira itu dulu. Baik. Baik Ustadz, jadi bisa dikatakan rahmat ini tidak hanya sekedar bermakna kasih sayang ya Ustadz ya, maksudnya lebih dalam dari itu, kasih sayang itu bentuknya bisa jadi solusi, kemudian juga ampunan dari Allah, kemudian juga ketetapan iman dan keteguhan hati, eh, serta tadi beragam kemudahan dan surga yang menjadi satu makna penting dari rahmat. Begitu Ustadz ya. Halo Ustadz? Iya, iya, iya. Ya, Benar. masih Jadi bersama kami ya Ustadz? Ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita memohon agar pintu-pintu rahmat dengan segala bentuk maknanya itu dibukakan kepada kita, dan itu adalah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. soalnya. Baik. Ya, Ustadz kita ajak pendengar untuk bergabung melalui telepon. Silakan pendengar maupun pemirsa Anda bisa bergabung di 665 396 atau 662 317 dengan kode area 0328. Bisa juga Anda hubungi di 665 396 atau 662, ya mohon maaf, di 0811 3345 101. Di nomor ini Anda bisa gunakan untuk mengirimkan WhatsApp atau juga bisa menelpon, tapi bukan di telepon WA ya pendengar, karena banyak dari Anda yang telepon WA, ini teleponnya tetap telepon biasa di 0811 3345 101. Ustadz dan juga pendengar maupun pemirsa, ya nampaknya sudah ada penelpon.
pertama kita. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pandian ya. Betul. Sehat Pak Cipto? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ririn ini ya. Ais di sini Pak Baik. Cipto. Mbak Iya. Ustadz Ustaz Taufik. Ustadz Taufik, Iya. mudah-mudahan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Silahkan dengan pertanyaannya. Pertanyaan satu aja dah. Kalau kita kan Terputus-putus Pak Cipto. Ya. Mohon maaf. Ini gimana sehat? Iya. Nah, Iya, silakan dengan pertanyaannya. kata-kata baik manusia apakah itu berarti Islam? Udah ya, Sebentar. Sepertinya ada suara tombol itu Pak Cipto. Ya loh, Pak. apa teman ini apa kuping apa itu ya melekat sama HP-nya ini udah ya. Silakan sekarang sudah. Kata-kata baik eh, saya pribadi semuanya ya apa itu termasuk amal kebaikan. Kata-kata baik. 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 Rupa apapun saja penting baik. Ya. Terima kasih baik. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung dijawab Ustadz. Kata-kata Saya baik. kurang Oh iya, jadi menurut beliau, beliau bertanya nih Ustadz, apakah semua kata-kata baik yang keluar dari kita ataupun orang lain itu dicatat sebagai amal kebaikan begitu Ustadz? Dan termasuk juga dalam rahmat Allah juga atau tidak Ustadz? Yang baik. bentuk kebaikan dalam diri kita ini juga termasuk rahmat dari Allah tidak? Silakan. Baik, kata-kata baik, perbuatan baik itu juga merupakan bagian dari rahmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu makna dari rahmat itu adalah isolul khair. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Karena salah satu makna dari asabat istiqomah itu salah satunya adalah isolul khair. Kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Sebab ada orang yang ketika dia ingin melakukan perbuatan tidak baik, Allah Subhanahu wa taala cegah dia, tapi kemudian dimudahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Di manakala kita di dalam kehidupan ini mudah di dalam melakukan kebaikan, kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang baik, maka sesungguhnya itu bagian dari rahmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemampuan untuk melakukan kebaikan, menghindarkan diri dari keburukan. Manakala kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Itu bagian juga dari rahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermakna isolul khair, diberikan kemudahan di dalam melakukan kebaikan. Baik. Jadi memang itu bagian dari rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang patut disyukuri ya Ustadz ya. Iya, betul. Kalau Karena ada juga orang yang suka sekali untuk melakukan kebaikan. Baik. Ya Ustadz, cuma misalnya nih Ustadz, kalau kita tidak sadar akan rahmat itu, maksudnya ya tidak menyadari secara mendalam, oh ternyata kebaikan dalam diri kita ini berkat Allah nih. Tapi justru mungkin dalam artinya kalau saya berbuat baik ya karena saya memang orang baik seperti itu. Apakah pemikiran seperti itu akan, yang pertama, apakah itu menimbulkan dosa? Dan yang kedua, apakah itu akan membuat rahmat itu hilang, Ustaz? Baik, yang harus manusia sadari bahwa segala apa yang dia miliki itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bergerak itu kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berpikir karena adanya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara yang baik itu karena ada lisan.
yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang kebaikan. Mm, Jadi memang di di antara hal yang manusia itu hendaknya sadar bahwa segala sesuatu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kemudian mengandalkan diri sendiri. Memang kita diperintahkan untuk berusaha, kan, tapi jangan sampai itu membuat kita merasa sombong bahwa ini adalah hasil, ya, dari saya sendiri. Tidak. Apa yang kita lakukan itu adalah maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Alhamdulillah. bahkan eh, adalah satu doa yang menggambarkan tentang tadi, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, yang berdikari, yang berdiri sendiri. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Wala takilni ila nafsi tarfat ta'in. Jangan sampai saya ini menyandarkan diri kepada saya walaupun sekejap. Aslih li sa'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki semua urusan saya. Saya serahkan semuanya kepada Engkau, ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat ta'in. Jangan sampai saya ini punya anggapan untuk menyandarkan diri kepada saya walaupun sekejap. Karena semua sungguhnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala La quwata quwata illa illa billah. billah. Tidak ada daya dan tidak ada Mm, kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah. Bahkan Rasulullah itu dalam satu hadis itu kan menyatakan bahwa uh, bukan amal kita yang memasukkan kita ke surga. mm, Sampai bertanya, wala anta ya Rasul, engkau juga ya Rasul, iya termasuk saya. Illa ayyataghammadiyallahu birahmatih. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rahmatnya kepada kita. Jadi kita melakukan kebaikan itu kan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang berpikir dengan baik, mhm. lisan yang bisa kita gerakkan, tenaga, semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan dalam keseharian itu adalah Karun. disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terjadinya apa yang ada di dalam tubuh kita yang bergerak itu kan bukan kita yang Mhm. mengendalikan. Jantung kita yang bergerak itu kan karunia dari Allah Subhanahu wa Iya. taala. Iya. Coba jantungnya tidak bergerak, ya Mhm. tidak bisa kita bicara. Iya. Darahnya tidak mengalir, itu kan bukan kehendak kita. Itu Mhm. adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. ta'ala. Baik. Ya, Ustadz, kita menuju pertanyaan dari pendengar melalui WA, dan saya juga ingin mengingatkan Anda pendengar bisa langsung telepon juga ya. Di pagi ini dalam Mutiara Pagi kita sedang membahas makna rahmat dalam Al-Quran bersama dengan Ustadz Dr. Taufikur Rahman SAG MAG. Anda bisa menelpon di 665 396 atau 662 317 dengan kode area 0328. Kalau WA di 0811 3345 101. Ya, terima kasih banyak untuk Bu Ira yang ada di kawasan kota Sumeneb, Ustadz. Ya, pertanyaan beliau, Ustadz, apa yang membuat hidup ini seolah tidak diberikan solusi dari Allah padahal kita sudah berdoa minta solusi, Ustadz? Kenapa masih pusing dan masih bingung dengan permasalahan hidup dan selalu bersedih dengan segala beban yang diberikan Allah kepada kita? Penyebabnya apa ini, Ustadz? Silakan. Baik, ya saya tidak tahu bagaimana persoalannya, Mhm, akan tapi sungguhnya seorang itu harus yakin bahwasanya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. mhm. Dan itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan Kesulitan. kesulitan itu ada kemudahan. Sampai diulang pada Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan.
Hmm. Jadi di dalam kesulitan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sediakan kemudahannya, solusinya. Tinggal manusia itu fokusnya kemana. Sebab kadang-kadang manusia fokusnya itu pada kesulitannya. Sehingga dia tidak Hmm. bisa melihat solusinya. Maka yang harus diarahkan oleh manusia adalah kepada solusi. Apa Solusi. sebetulnya Hmm. ya, masalah ini? Apa solusinya, penyelesaiannya, sebabnya apa, bagaimana kemudian mengatasinya. Kadang orang itu kemudian hanya terpaku kepada musibahnya sehingga lupa untuk mencari solusinya. Padahal sekali lagi solusinya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mencarinya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan seperti itu. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Berikan kabar kepada orang yang saat gembira, kepada orang yang sabar, yang menyadari bahwa semua adalah milik Allah. Kesadaran seperti itu juga yang harus ditanamkan. Saya ini milik Allah. Ketika sadar bahwa semua milik Allah, bahwasanya kita kembali kepada Allah, maka kita akan memasrahkan. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan doa kalau kehilangan misalnya. Kemudian doanya ada Allah makhlufli fi musibati. Allah majurni fi musibati wa khlufli khairam minhu. Ya Allah, berikan pahala dalam musibah saya ini, Hmm. wakhlufli khairam minhu, dan berikan saya ganti yang lebih baik. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Hmm. orang berdoa dengan seperti itu, dia sadar bahwasanya dirinya milik Allah, berdoa akan diberikan pahala dalam musibah, diberikan ganti yang lebih baik. Allah itu pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Mungkin ya tidak diberikan solusi tadi karena tidak terima terhadap apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Oh, sedih jadi harus ketika manusia direfleksi ya itu Ustadz. ya Hmm. lapang terima apa yang menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa di balik musibah itu ada hikmah. Baik. Yang kalau kata para ulama, seandainya manusia itu tahu hikmah di balik musibah, mereka itu bahkan akan minta musibah. Masya, Masya Allah. Ya, kadang-kadang kan kita tidak tahu. Ada banyak cerita tentang orang yang pertama seakan-akan dia mengalami musibah. Tapi setelah Ya. tahu hikmah dari musibah itu, dia kemudian bersyukur. Dulu misalnya ada cerita, bukan cerita, peristiwa pesawat jatuh itu. Hmm. Semua meninggal dunia. Nah, ada cerita-cerita yang kemudian didengar. Ada di antara penumpang yang terlambat. Dia katanya, saya kena macet, mangkal sekali waktu itu. Kenapa macet sampai di sana terlambat, ditinggal oleh pesawatnya. Ya. Awalnya dia mangkel. Kenapa? Tadi macet sekali, saya terlambat itu sehingga dia harus ganti pesawat. Tapi Hmm. ketika mendengar bahwasanya pesawat yang Kecelakaan. seharusnya dia tumpangi itu jatuh, penumpangnya semua meninggal, dia bersyukur, Alhamdulillah ya Allah. Hmm. Untung tadi macet. Tadi kecewa, kenapa macet? Sekarang Alhamdulillah tadi macet. Seandainya tidak macet, saya akan datang tepat waktu dan ikut kepada Jadi pesawat begini. tadi dan ikut Hmm. juga meninggal dunia. Hmm. Baik. Jadi ada Ya, banyak hikmah. baik. Seperti itu ya. Jadi perlu ada poin merefleksikan diri ya Ustadz ya untuk pertanyaan dari Ya. Bunda Ira tadi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ustadz mungkin terakhir karena waktu yang membatasi dari pendengar yang bergabung melalui WA lagi ya Ustadz mungkin satu. Terima kasih untuk Anda dengan nomor belakang 897. Terima kasih Bapak atau Ibu yang menanyakan. Ustadz, apakah benar bahwa jumlah rahmat Allah itu ada 100 Ustadz? Silakan. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sungguhnya sangat banyak. Itu kan 100 itu maksudnya dari rahmat yang banyak itu hanya satu saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. 100 itu disebutkan di Al-Quran atau di mana Ustadz? Di Dalam hadis? satu hadis itu. Jadi Hadis.
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, isyaratnya itu sebagian kecil saja. Hmm. 1%-nya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. diberikan ke kita di dunia. Jadi makna jumlah 100 itu bukan berarti kemudian jumlahnya hanya 100 ya. Akan Hmm. tapi untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguhnya luas. Ya. Cuma kalau kemudian dibandingkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, Mm-mm. diberikan di dunia, kehidupan Mhm. dunia itu Mhm. hanya satu bagian saja Oh, dari Masya Allah. keseluruhan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, baik. Dan sisa dari rahmat itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti di akhirat. Masya Allah. Berarti Itu perbandingannya maknanya. 1 banding 99 ya Ustadz ya, yang Ya, belum jadi bukan diberikan. berarti kemudian jumlah rahmatnya hanya 100. Itu Oh, maknanya itu. baik. Ya, seperti Cuma itu. kemudian Mm, perbandingan saja. Jadi perbandingan dari saja. keseluruhan rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya 1% yang Allah Subhanahu Baik, wa taala turunkan di dunia, ya, sisanya akan diberikan nanti di akhirat. di Karena akhirat. memang kenikmatan yang ada di surga itu amat sangat jauh dengan apa yang kita Mm, rasakan di dunia. baik. Masya Allah, terima kasih banyak atas ilmunya Ustadz. Semoga di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi. Waktu juga membatasi. Dan barakallah atas ilmunya Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dan juga pemirsa, kami ucapkan terima kasih banyak juga untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami dalam program Mutiara ini. Dan akhirnya kita tutup ya untuk Mutiara Pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Mutiara Pagi Pro 1.